Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khairul mursalin, sebaik-baik utusan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat ditegakkan. Para penonton dan para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya ada 3 golongan manusia yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam api nerakanya, dan manusia yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala adili pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati ar-rajulul ustushhida." Manusia yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan adili pada hari kiamat ada seorang yang mati dalam kancah jihad. Fa'utiya bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkannya, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmatnya ketika di dunia kepadanya. Fa'arrafaha, karena dia pun mengenali nikmat tersebut. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, kemudian ia menjawab, qataltu fika hatta ushtuhittu. Ya Allah, saya telah berperang di jalanmu sampai saya terbunuh. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka qatalta li an yuqala jari', akan tetapi hakikatnya engkau berperang karena ingin dikatakan seorang pahlawan. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut di atas wajahnya sampai ia masuk ke dalam jurang neraka. Wa iyadu billah. Dan yang kedua, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu, dan seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ketika di dunia. Fa'arrafaha, kemudian ia pun mengenali nikmat tersebut. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini berkata, "Ta'allamtu 'ilma wa 'allamtuhu." Ya Allah, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena engkau. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya senantiasa membaca Al-Qur'an karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, engkau telah berdusta, walakinnaka ta'allamta 'ilma li an yuqala 'alim, akan tetapi hakikatnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya karena engkau ingin dikatakan seorang alim, seorang kiai, seorang guru, seorang ulama. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Wa qara'ta al-Qur'an li an yuqala qari', dan engkau senantiasa membaca Al-Quran yang ingin dikatakan seorang qari. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian orang tersebut dilemparkan kembali ke dalam api neraka. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut di atas wajahnya sampai ia masuk ke dalam api neraka. Wa iyadu billah. Dan yang terakhir adalah warajul wasa'allahu wa'atahu,
dan seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, harta, yang dimana setiap kekayaan dan hartanya ini ia sumbangsikan dalam aspek-aspek kebaikan. Tidaklah seorang yang miskin yang mengetuk pintu rumahnya, melainkan ia akan membantunya. Tidaklah proposal yang ada di atas mejanya, melainkan ia akan membantu acara-acara tersebut. Dan setiap pintu-pintu kebaikan, ya, uangnya berada dalam acara tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmatnya ketika di dunia. Fa'arrafaha, kemudian ia pun mengenai nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka orang ini pun mengatakan, "Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan suatu jalan, melainkan pada jalan itu saya mensumbangsikan hartaku dalam kebaikan tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Akan tetapi hakikatnya engkau mengerjakan pekerjaan tersebut di an yuqal jawad, agar engkau dikatakan seorang dermawan. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan juga di dunia. Summa amira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar." Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut di atas wajahnya sampai ia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka jika kita berpotret dari 3 macam manusia yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api nerakanya pada hari kiamat, ini disebabkan, ikhwan sekalian, yaitu disebabkan karena yang namanya penyakit riya, ingin dipuji oleh manusia. Mereka semua beramal bukan dengan amalan yang mukhlis, bukan dengan amalan yang ikhlas, melainkan karena mengharapkan pahala, mengharapkan pujian dari manusia, wa iyadzubillah, bukan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika ada seorang yang meminta belas kasihan orang lain, lalu ia meminta sedikit makanan, maka orang ini pun meminta orang tersebut, orang yang diberikan makanan tersebut berterima kasih kepada orang tersebut, orang yang memberikannya makanan. Maka ia mengatakan, orang yang memberikannya makanan mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Akan tetapi kami ini memberikan engkau karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan engkau makanan karena mengharapkan wajah Allah. Inilah yang benar. Kita beramal karena kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam satu kitabnya, ia mengatakan, siapakah itu orang yang ikhlas? Al-mukhlisu may yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas itu adalah orang, al-mukhlisu may yaktumu hasanatahu, adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, kama yaktumu sayyi'atahu, semana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kalau keburukan kita, ikhwan sekalian, para penonton sekalian, kita akan menutupinya. Maka orang yang ikhlas itu hakikatnya seperti itu. Para ikhlas itu mereka menutupi kebaikan-kebaikannya, semana ia tidak menyukai kalau aibnya itu terbuka. Maka seorang itu hendaknya mereka senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah perkara hati. Niatul mu'min ablagu min amali. Niat seorang mukmin lebih cepat sampai daripada amalnya. Maka niat inilah yang menjadi pengantar amalan seorang muslim itu diterima atau amalan seorang tersebut tertolak. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam suatu doa yang senantiasa Nabi SAW amalkan. Yang doa ini juga diajarkan kepada umatnya. Beliau SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih ikhlas daripada Nabi SAW? Siapakah yang lebih ikhlas
daripada Rasulullah SAW. Beliau adalah suri toladan kita semua yang mengajarkan tentang keikhlasan. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan mutaqabbal, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa memperbaiki niat-niat mereka, menghindarkan ia dari penyakit yang namanya penyakit riya. Karena penyakit riya inilah ketika nanti seorang berada pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap pahala-pahala kepada orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengerjakan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang ia mengerjakan suatu amalan karena manusia, ia mengatakan, pergilah kalian kepada orang yang kalian riai. Apa kalian akan mendapatkan balasan dari riyah kalian itu? Maka lihatlah orang yang dimana mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan pahalanya pada hari kiamat. Justru ia akan meminta kepada orang yang melakukan amalan riya tersebut kepada orang yang mereka riai dulu ketika di dunia. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan, mengobati satu penyakit ini, yaitu penyakit riya. Karena setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Maka seorang muslim itu senantiasa meniatkan setiap amalan-amalan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan ridho pujian dari manusia, mengharapkan yang namanya pujian riya. Wa ya'tu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada jalan kebenaran dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan keikhlasan kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya agar senantiasa ikhlas. Bahkan salah satu kesyirikan, ya, berhati-hatilah, kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian dari syirik syirriyah, syirik yang kecil. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu syirik kecil. Maka Nabi SAW menjawab, ar-riyah, yaitu penyakit riya. Maka seorang muslim senantiasa introspeksi, senantiasa mereka mengikhlaskan setiap ibadah yang mereka kerjakan itu karena liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.